Selamat malam saudara-saudara semuanya. Pada malam hari ini kita akan meneruskan mengenai keterangan daripada tabernakel ini ya. Ya, kita sudah membicarakan mengenai lokasi tabernakel. Nah, cara kerjanya tabernakel ya, pada saat itu memang orang-orang Israel ada di padang gurun, kemudian Allah mau bersama-sama dengan mereka lalu memerintahkan Musa untuk membuat tabernakel. Jadi Allah menyertai umatnya, orang-orang Israel. Ya, kita sudah membahas pada waktu malam, Tuhan sebagai tiang api menyertai mereka, dan pada waktu siang itu tiang awan. Jadi pada waktu tiang api atau tiang awan bergerak, ya mereka harus bongkar tabernakelnya dan harus jalan mengikuti tiang api atau tiang awan. Nah, pada waktu tiang awan dan tiang api berhenti, ya mereka harus ya berhenti juga, lalu dipasang kembali mengenai tabernakel supaya mereka bisa berbakti dan berbakti kepada Tuhan ya. Kita sudah melihat bagaimana tiang-tiangnya ya semuanya ada 60, dan bentuk tiangnya kita juga sudah melihat bagaimana yang dari kayu penaga kemudian dibungkus dengan perak, dan kakinya adalah tembaga. Jadi tembaga itu hukuman, ya kayu itu adalah kemanusiaan, lalu perak itu adalah penebusan. Lalu manusia hidup di dalam hukuman atau di dalam dosa, lalu ya Yesus menebus kita. Ya, lalu ya itu adalah pengertian daripada tiang semuanya. Lalu pada malam hari ini kita akan masuk ya ke dalam tabernakel ya. Kita akan masuk ke dalam tabernakel. Nah, ini adalah tiang ya, 20 10 semuanya 60. Nah, ini adalah pintu. Ya, pintu ini adalah pintu gerbang. Ada 3 pintu ya. Ini pintu gerbang. Ini pintu yang kedua, yaitu pintu kemah. Di sini ya. Di sini adalah satu pintu lagi. Pintu ini terbuat daripada tirai. Tirai pemisah antara ruangan suci dengan ruangan maha suci. Ya, di sini. Nah, kalau kita melihat ya pintu ini, di sini ada 10 tiang, lalu di samping kiri dan kanan ada 3. Pintu ini ada 4 tiang. Jadi kita melihat imam-imam melayani di sini, ya mulai masuk pintu melayani di sini, masuk pintu kedua. Ya melayani meja roti. Di sini adalah kaki dian, di sini adalah mezbah dupa. Jadi imam-imam pelayanannya hanya sampai di sini. Dia nggak boleh masuk ke ruangan maha suci. Dia nggak boleh. Hanya imam besar yang berhak masuk ke ruangan maha suci. Ya, di sini. Ya. Nah, pengertian daripada pintu ini secara garis besar, nah ini adalah sekali lagi saya katakan bahwa tabernakel ini ya ini terus maju, gitu ya. Kalau kerohanian misalnya, rohani orang-orang Kristen ya ini terus meningkat terus maju terus. Makanya tabernakel ini tidak boleh ya melintang begini, tidak boleh tumbang begini ya. Jadi tidak boleh begini.
ya kalau begini datar, ya kalau ini ya maju, ya lalu rohani orang-orang Kristen itu ya harus maju terus, begitu, maju terus. Nah, secara garis besar pintu ini adalah percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara mau lihat ya untuk pintu ini yaitu di dalam kitab Keluaran pasal 27 di sini ya. 27 ya 27 itu pintu yang pertama, ya 26 ada pintu yang kedua. Ya. Lalu tirai ini ya tetap kitab Keluaran pasal 26. Di dalam pasal 26. Jadi 27 pintu yang pertama. Nah, pintu ini adalah menyatakan kita percaya Tuhan Yesus. Ini pintu ini ya. Nah, setelah kita percaya Tuhan Yesus, nanti baru kita jelaskan kenapa sih ini kok bisa berarti percaya Tuhan Yesus ya. Nanti kita artikan. Saya hanya ya menunjuk arti-arti satu persatu dulu ya. Nah, ini percaya Tuhan Yesus. Nah, kalau mezbah korban bakaran ini adalah membayangkan pertobatan. Bertobat. Ya. Percaya Tuhan Yesus lalu bertobat. Nah, ini adalah kolam untuk imam ya cuci tangan dan kaki di sini. Ini adalah bayangan atau pengertian baptisan kudus ya. Lalu kalau ini pintu yang kedua, pintu kemah ini ya, ini adalah karunia daripada Roh Kudus ya, 5 jabatan ya ada di dalam Alkitab ya, Perjanjian Baru. Nanti baru kita lihat. Saya hanya secara garis besar aja dulu. Nanti ada ya, pengertiannya ya, kenapa sih kok bisa punya arti yang demikian begitu. Ada apa hubungannya begitu ya. Nah, ini adalah ya 5 jabatan karunia daripada Roh Kudus. Lalu di sini adalah meja roti. Ya, meja roti ini adalah ya kita melihat firman Tuhan. Ini firman Yesus sebagai firman. Ya, lalu kita melihat kaki Dian ini. Ini adalah ya, terang. Ya, lalu ya kesaksian. Yesus adalah terang dunia di sini. Lalu kalau kita melihat ini adalah ya mezbah dupa, di mana ya imam-imam melayani di dalam ruangan suci ini, mereka membakar dupa di sini. Ya. Dupa ini pada waktu dupa ini dibakar, kemayan itu dibakar di dupa itu, lalu asapnya naik ke atas, kemuliaan Allah turun ke ruangan Maha Kudus di sini. Nah, ini adalah doa orang Kristen. Ya, lalu kalau kita melihat ya secara rohani percaya Tuhan Yesus, bertobat, dibaptis, mendapatkan karunia Roh Kudus untuk ya mempunyai ya firman Tuhan, ya mempunyai ya firman. Lalu ya harus ada kesaksian. Nah, orang Kristen itu harus ada kesaksian. Ya, kehidupan orang Kristen. Lalu kita melihat ada ya, di sini adalah doa, ya doa penyembahan di sini. Jadi orang Kristen seharusnya ya ada firman, ada kesaksian, ada penyembahan, yaitu doa. Makanya ini adalah tahap kemajuan kerohanian. Nah, lihat saudara sekarang ada di mana. Ya.
Kalau saudara ada di sini, kekristenannya ada di sini, berarti saudara belum masuk ke sini, ya saudara belum mempunyai kerohanian yang cukup tinggi, yang mempunyai firman Tuhan, ya lalu ada kesaksian dan ada doa, ya. Lalu kalau di sini ini juga merupakan ya doa. Orang Israel dia berbuat dosa, dia membawa seekor binatang di sini, ya, seekor hewan, lalu dikorbankan di sini. Sepertinya didoakan supaya ya dosanya ya ditutupi oleh darah daripada binatang. Lalu bukan diampuni, ya. Ya, di pengampunan hanya dengan darah Kristus. Darah Yesus yang mengalir di atas kayu salib bukan menutupi dosa, tapi mengampuni dosa. Nah, darah binatang yang disembelih di sini itu tidak mengampuni dosa, hanya menutupi dosa. Gitu. Makanya ini adalah bayangan daripada ya kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Begitu, ya. Lalu orang Kristen harus percaya Tuhan Yesus, harus bertobat, harus baru dibaptis. Nah, kebanyakan orang-orang Kristen pada saat ini ya tidak tahu dia percaya kepada Tuhan Yesus atau belum, tapi tahu-tahu dia dibaptis. Nah, makanya kehidupannya itu tidak ada perubahan. Karena kita melihat bahwa kita harus percaya Tuhan Yesus dulu, harus ya menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita. Harus mengenal Yesus dulu. Ya, siapa sih sebenarnya Yesus itu, begitu. Lalu saya ini siapa? Lalu kenapa saya harus percaya Tuhan Yesus? Harus tahu dia punya ya dasar. Karena saya seorang yang berdosa. Ya, dosa ya, kalau saya mati, saya tidak percaya Tuhan Yesus, saya mati, ya saya binasa di dalam neraka. Tapi saya percaya pada Tuhan Yesus, ya darah Kristus mengampuni dosa saya. Kalau saya mati, saya masuk surga. Nah, ini adalah pengenalan Tuhan Yesus, baru kita terima Tuhan Yesus. Ya, terima Tuhan Yesus, kemudian di sini setiap orang yang menerima Tuhan Yesus itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat ya di dalam ya Efesus itu juga ya jelas ya menyatakan kepada kita ya di dalam kitab ya Efesus Efesus ya pasal Efesus pasal yang pertama. Ya, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita ya memperoleh keseluruhannya, yaitu ya penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, pada waktu kita di sini percaya kepada Tuhan Yesus, di dalam Efesus mengatakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, jadi orang yang menerima Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sungguh-sungguh mengerti, lalu dia dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada di dalam kehidupannya untuk menjadi jaminan ya buat kita, lalu membuktikan kita ini adalah milik Allah. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Tuhan Yesus, kita pada saat itu dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita menjadi milik Allah di sini. Berarti kita masuk pintu gerbang. Ya, sudah masuk ya.
Kalau kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, kita masih di luar pintu gerbang. Walaupun kita sudah dibaptis, kalau kita belum percaya Tuhan Yesus, belum menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita masih di luar pintu gerbang. Kita belum masuk. Ya, karena masuk di sini harus melalui pintu. Karena ini adalah ya Yesus. Lalu menerima Tuhan Yesus dulu. Percaya kepada Tuhan Yesus dulu, lalu Roh Kudus itu yang ada di dalam kita itu memimpin kita kepada pertobatan. Di sini bertobat, ya. Percaya Tuhan Yesus, bertobat. Nah, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memimpin dia kepada suatu pertobatan. Itu sebabnya ya, ada sebagian orang Kristen ya yang sudah dibaptis, yang sudah lama menjadi orang Kristen, tapi tidak bertobat. Berarti dia masih di luar pintu lah. Dia belum masuk pintu ini. Dia belum masuk, ya. Makanya dia nggak bisa sampai ke sini. Nggak bisa sampai kepada pertobatan. Nah, bertobat ini bukan dengan kekuatan kita, bukan. Bertobat ini adalah pimpinan daripada Roh Kudus. Pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, ya, lalu kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, kemudian membawa kita kepada suatu pertobatan. Lalu bukan baptisan, bukan ya, lalu membawa kita kepada suatu pertobatan. Nah, yang penting kita di sini adalah harus percaya Tuhan Yesus dulu. Nah, ya, lalu kalau kita melihat pintu ini, kenapa pintu ini kok bisa dikatakan percaya Tuhan Yesus? Karena pintu ini ada 4 tiang. Ya, ada 4 tiang. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran tadi itu, ya, pasal yang ke-27, ya. Ya, di situ ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi untuk pintu gerbang ya pelataran itu ya tirai 20 hasta ya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan dari linen halus yang dipintal ya benangnya. Lalu kita melihat ya di sini dikatakan ya tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang, 4 tiang. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa harus memakai 4 tiang? Nah, 4 tiang ini ada juga yang mengartikan ini adalah 4 Injil. 4 tiang ini, ya. 4 Injil, yaitu Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, kalau kita melihat isi daripada ke-4 Injil ini adalah ya melambangkan ya Tuhan Yesus. Ke-4 Injil. Ke-4 Injil itu adalah menerangkan tentang kehidupan Tuhan Yesus. Ya, dari ya bagaimana ya dari kalau kita melihat di dalam Injil Matius ya Allah malaikat memberitahukan kepada Maria, kepada Yusuf mengenai dia mau ya hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya, terus ya ke-4 Injil kalau kita melihat Injil Lukas itu adalah tentang kelahiran Tuhan Yesus pada malam hari itu langsung diberitakan oleh ya malaikat. Lalu kita melihat ke-4 Injil ini menerangkan kehidupan riwayat Tuhan Yesus. Dari dia lahir, sebelum lahir, setelah lahir, pekerjaan daripada Tuhan Yesus ya selama ya 3,5 tahun, kemudian bahwa sampai dia disalibkan, dia bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Ya, ini ke-4 Injil. Ini menerangkan.
Makanya keempat Injil ini, keempat tiang ini adalah membayangkan keempat Injil. Injil Matius, ya, Markus, ya, Lukas dan Yohanes. Nah, keempat Injil ini juga kita melihat bahwa ada keempat kepribadian Tuhan Yesus. Ya, Injil Matius itu Yesus sebagai raja. Injil Markus, Yesus sebagai hamba. Injil Lukas, Yesus sebagai anak manusia. Nah, Injil Yohanes, Yesus sebagai anak Allah. Lalu inilah kita melihat, lalu dinyatakan pintu ini adalah kepribadian daripada Tuhan Yesus di sini. Dan juga di sini ada kain. Ada kain. Di sini ada kain sebenarnya. Ini hanya dibuka. Hanya dibuka aja, ya. Hanya dibuka aja. Sebenarnya ya ketutup, ya. Lalu hanya dibukakan supaya bisa jelas gitu. Jadi di sini kain itu dari 4 warna. Ya, 4 warna, ya, warna ungu, warna kermisi, warna biru, warna putih, ya, linen. Lalu kalau kita melihat keempat warna ini juga ya menyatakan keempat kepribadian Tuhan Yesus. Ya, kalau ungu itu adalah raja. Nah, kalau ya biru itu adalah hamba. Yesus sebagai hamba. Nah, kalau merah itu darah, Lukas, Yesus sebagai anak manusia. Nah, kalau Injil Yohanes menyatakan warna putih, yaitu Yesus sebagai anak Allah. Nah, keempat warna ini juga menyatakan kepribadian daripada Tuhan Yesus. Sama-sama, ya. Yesus sebagai raja, Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai anak manusia, Yesus sebagai anak Allah. Lalu di pintu ini terbentang Yesus. Pintu ini. Makanya pada waktu kita masuk pintu ini, berarti kita menerima Tuhan Yesus. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kita masuk pintu ini. Nah, kalau kita tidak percaya Tuhan Yesus, ya kita ya di luar pintu ini. Nah, sampai di sini, ya, saudara-saudara bisa menintrospeksi diri pada saat ini. Apakah saudara sudah masuk melewati pintu ini? Apakah saudara sudah masuk ke dalam? Atau saudara sekarang masih ada di luar? Saudara jangan, baptisan itu jangan menjadikan standar seorang Kristen. Nah, kita menjadi orang Kristen, di mana kita menyatakan diri kita menjadi orang Kristen. Ada banyak orang mengatakan, saya kan sudah dibaptis. Nah, begitu. Nah, baptisan ini hanya sebagai suatu langkah. Ya, tapi yang penting waktu saudara menerima baptisan ini, apakah saudara sudah menerima Tuhan Yesus? Di sini, ya. Nah, makanya ya bagi orang-orang yang mau dibaptis, mereka harus katekisasi dulu. Ya, harus katekisasi. Ya, katekisasi itu maksudnya untuk mengenal Tuhan Yesus, siapa sebenarnya Tuhan Yesus. Siapa sebenarnya Yesus. Dan mengenal diri kita, siapa sebenarnya diri kita sendiri. Ya, lalu setelah kita katekisasi, setelah kita mengerti ya Yesus itu siapa, kita ini siapa, lalu apa hubungan kita dengan Yesus. Nah, pada saat ini, ya pada saat itu baru kita mengambil satu keputusan. Oh ya, saya perlu Yesus. Saya mau percaya Tuhan Yesus, saya menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi saya. Setiap orang yang sungguh-sungguh sudah percaya Tuhan Yesus, dia tidak mungkin meninggalkan Yesus. Tidak mungkin. Nah, ada sebagian orang-orang Kristen pada saat ini mudah sekali terombang-ambing. Ya, sekarang dia Kristen. Ya, nanti mungkin 1-2 tahun dia sudah bukan Kristen lagi.
Dia sudah mungkin ya sudah mengadopsi agama yang lain, atau dia menikah dengan orang lain lalu pindah agama, lalu meninggalkan Yesus. Nah, itu adalah orang yang tidak masuk melewati pintu. Mungkin mereka ya sebagai pencuri hanya lompat untuk dibaptis, tapi kemudian keluar lagi. Nah, orang kalau melewati ini, dia tidak mungkin mundur keluar, dia tidak mungkin mundur, dia pasti maju. Ya, kerohaniannya pasti maju. Ya, walaupun apa saja yang terjadi di dalam kehidupannya, ya, dia tak mungkin ya untuk keluar, karena di dalamnya sudah ada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang memimpin dia ya untuk terus maju. Nah, kalau kedagingan manusia itu kita tidak akan maju. Ya, itu sebabnya sebagian orang-orang Kristen yang sudah sekian lama menjadi orang Kristen ya lalu tidak maju-maju. Ya, tidak ngerti-ngerti gitu. Ya, Alkitab tak pernah dibaca, ya datang kebaktian juga boleh, tidak datang juga boleh, enggak merasa apa-apa, lalu ya kehidupan juga tetap seperti yang lama dan lain sebagainya. Ya, makanya kita melihat bahwa orang itu sebenarnya belum masuk pintu ini. Dia ada di luar, ya. Nah, kita masuk di sini adalah ya menerima Tuhan Yesus. Ya, lalu ini adalah Yesus. Ya, sudah saya katakan ada 4 tiang, ada 4 warna. Jadi 4 kepribadian Tuhan Yesus ya ada di sini. Kemudian baru Roh Kudus memimpin kita maju terus kepada ya mezbah korban bakaran di sini. Ya. Mezbah korban bakaran. Ya, mezbah korban bakaran ini pada waktu orang-orang Israel mereka berbuat dosa, mereka jatuh ke dalam dosa, mereka harus bawa itu hewan yang sudah ditentukan ya oleh Tuhan, domba, dan mereka akan imam-imam di sini akan mengerjakan suatu pekerjaan, akan ya menyembelih binatang ini, dan orang yang berdosa itu harus ya meletakkan tangannya ke kepalanya binatang itu. Lalu binatang itu, hewan itu disembelih. Nah, kemudian bahwa berarti sepertinya orang yang berdosa itu menyerahkan dosanya itu kepada binatang itu, lalu binatang itu mati ya untuk dia. Begitu ya. Lalu makanya ini adalah suatu pertobatan. Jadi bertobat. Nah, dosanya sudah ditutupi di sini, ya, dia bertobat. Nah, percaya Tuhan Yesus bertobat. Bagi orang Kristen yang tidak bertobat, dia masih tetap ada di luar pintu gerbang. Dia belum masuk. Jadi bagi ya orang-orang yang tidak bertobat, yang belum bertobat, berdoalah kepada Tuhan. Minta Roh Kudus menyadarkan dia, lalu dia bisa menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Ya, kemudian Roh Kudus akan memimpin dia untuk masuk di sini. Ya. Lalu ya di sini ya adalah pertobatan ya. Ya, lalu ya bagaimana mezbah korban bakaran ini ya mungkin ya nanti baru kita jelaskan ya bagaimana, cuma hanya saya menjelaskan mengenai pintu ini aja. Langkah-langkahnya kalau saudara-saudara ada di rumah ingat ya. Ya, saudara bisa tulis percaya Tuhan Yesus, bertobat, dibaptis, menerima karunia Roh Kudus. Lalu ini adalah perjamuan kudus. Menerima karunia Roh Kudus, baru masuk ke perjamuan kudus. Baru ada terang, kesaksian, lalu ada penyembahan. Nah, orang Kristen seharusnya ada di sini, bukan di sini. Ya, orang Kristen harus ada di sini. Nah, minggu kali yang lalu kan sudah saya terangkan. Ini ada 3 kotak. Nah, ini halaman,
ini adalah kita dibenarkan, ya, dibenarkan oleh darah Kristus. Kemudian di sini kita disucikan. Kemudian kita di sini dikuduskan. Nah, orang-orang Kristen hendaknya di sini. Jadi hidup di dalam kesucian daripada Allah. Ya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati ya saudara-saudara semuanya. Nah, saudara bisa membaca di dalam kitab Keluaran pasal 27 ya. Pasal 27. Nah, pasal 26 ya boleh juga pasal 26 dan 27. Nah, supaya ya saudara ya jangan mengatakan bahwa saya hanya ngomong aja gitu tanpa dasar ya. Ya, jadi ada dasarnya ya alasannya ya di dalam Alkitab. Karena kita percaya bahwa ya Alkitab itu adalah firman Allah. Ya tidak hanya perjanjian baru tapi perjanjian lama ya juga firman Allah. Kita menerima perjanjian lama dan perjanjian baru ini adalah ya firman Allah. Ya, di dalam kitab perjanjian lama itu merupakan suatu nubuatan. Jadi di dalam perjanjian baru itu penggenapan nubuatan yang ada di dalam perjanjian lama. Makanya perjanjian lama dan perjanjian baru ada hubungannya satu dengan yang lain. Nah, mengenai tabernakel ini, walaupun dia ada di dalam perjanjian lama, tapi pengertiannya ada di dalam perjanjian baru. Nah, sudah saya katakan tadi ya, ya ini ya keempat Injil, ya kan? Ya, lalu ya ini adalah mengenai ya pertobatan salib daripada Kristus, lalu baptisan semuanya ya nanti baru kita lihat ya kelanjutannya. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.